Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Alfazriani Darsono. Saya mahasiswa dari Profesi Bidan Universitas Nasional. Di sini saya akan membuat video mengenai perawatan luka bakar pada anak. Selamat menyaksikan. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Luka bakar yang luas mempengaruhi metabolisme dan fungsi setiap sel tubuh. Semua sistem dapat terganggu, terutama sistem kardiovaskuler. Luka bakar sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Luka bakar derajat pertama hanya mengenai epidermis yang disertai eritema dan nyeri. Luka bakar derajat kedua meluas ke seluruh dermis, dan luka bakar derajat ketiga meluas ke epidermis, dermis, dan jaringan subkutis. Seringkali kapiler dan vena hangus dan darah ke jaringan tersebut akan berkurang. Penanganan dalam penyembuhan luka bakar antara lain untuk mencegah infeksi dan memberi kesempatan sisa-sisa sel epitel untuk berproliferasi dan menutup permukaan luka. Yang perlu dihindari apabila terkena luka bakar yaitu hindari kompres es batu, karena ini bisa menyebabkan kulit akan melepuh. Yang kedua, hindari mengoleskan odol, karena yang akan terjadi adalah kulit menjadi gampang iritasi. Yang ketiga yaitu hindari mengoleskan mentega ataupun tepung, karena akan terjadi penahanan suhu untuk keluar sehingga panasnya akan sulit untuk dikeluarkan. Selain itu, tepung juga dapat membuat iritasi dan kulit semakin kotor sehingga gampang terkena infeksi. Di sini ada anak yang mengalami luka bakar akibat terkena air panas dan harus segera ditangani. Yang pertama yang harus disiapkan adalah alat, yaitu handscoon, kasa steril, bengkok, larutan NaCl, plester untuk fiksasi, dan salep gentamisin. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun di air mengalir dengan menggunakan 7 langkah cuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita menggunakan handscoon. Setelah itu, kita dekatkan alat. Cara penanganan yang pertama yaitu kita lakukan disiram air mengalir selama 15-30 menit. Alirkan air yang mengalir, jangan dengan yang tidak mengalir. Hal ini juga dapat mengurangi rasa nyeri. Pada saat ini dapat terjadi perubahan suhu di mana suhunya akan menjadi lebih dingin. Selain disiram dengan menggunakan air mengalir selama kurang lebih 20 menit, kita juga dapat melakukan tindakan dengan cara diguyur dengan larutan NaCl kepada luka bakar tersebut. Selain itu, hindari kompres menggunakan es batu karena suhunya akan menurun secara drastis dan terlalu cepat. Setelah itu, kita keringkan menggunakan kasa steril. Lalu setelah itu kita oleskan salep gentamisin. Ini fungsinya agar luka cepat kering. Ini kita bisa oleskan secara merata ke bagian luka bakar tersebut. Apabila kulitnya melepuh dan muncul gelembung, itu sebaiknya harus dipecahkan. Lalu dibersihkan menggunakan cairan RL ataupun NaCl. Setelah itu kita oleskan kembali salep gentamisinnya. Setelah itu, kita tutup lukanya menggunakan kasa steril. Lalu kita fiksasi menggunakan plester.
Apabila pasien masih merasa kesakitan, kita bisa menggunakan atau meresepkan anti nyeri yaitu paracetamol. Dan jika luka dari sengatan listrik atau mengenai wajah atau di daerah genital bahkan ada lepuhan yang muncul, itu termasuk kategori level 3. Nah, kategori level 3 itu yaitu berwarna kecoklatan atau kemerahan, sudah tidak terasa sakit karena sudah rusak sarafnya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh dokter. Setelah semua tindakannya selesai, selanjutnya yaitu membereskan alat. Setelah itu, berikan bayi kepada ibunya dan berikan konseling kepada ibu agar senantiasa selalu berhati-hati untuk menjaga bayinya dan lakukan kunjungan ulang. Selanjutnya, kita lepaskan handscoon dan jangan lupa untuk mencuci tangan kembali dan melakukan pendokumentasian. Sekian video saya mengenai perawatan luka bakar pada anak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.